Kali ini kita akan membahas seputar burung kipasan atau burung fantail kalau orang bule bilang. Burung yang beken dengan nama panggung burung serikatan ini ternyata ada 3 spesies ya di Jawa. 2 diantaranya bahkan endemik Pulau Jawa yang populasinya cukup kritis di alam. Burung kipasan itu berasal dari famili Rhipiduridae yang berjumlah 64 spesies ya, yang terbagi dalam 4 genus. Salah satunya adalah genus Rhipidura ini, yang mana ini berisi 60 spesies. 26 spesies diantaranya tersebar di Indonesia dan 3 spesies diantaranya bisa ditemukan di Pulau Jawa. 2 diantaranya endemik terbatas hanya ada di Pulau Jawa. Ada kipasan belang atau Rhipidura javanica, ada kipasan ekor merah atau Rhipidura ponijura, dan kipasan bukit atau Rhipidura eriura. Ketiga jenis burung kipasan ini semuanya sudah dalam kondisi mengkhawatirkan populasinya di Pulau Jawa akibat perburuan dan alih fungsi lahan yang cukup masif yang menjadi masalah serius buat kelangsungan populasi dan eksistensi flora dan fauna endemik Pulau Jawa, terutama eksistensi ketiga burung kipasan ini. Nah, yang mana burung kipasan di tempatmu? Selanjutnya kita bahas tuntas di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi kita di BDB Channel. Di sini kita akan mengupas tuntas informasi seputar dunia burung dan unggas langsung dari sumbernya. Nah, kali ini apa yang kita bahas? Kita akan membahas sedikit seputar burung kipasan ya, atau burung fantail kalau orang boleh menyebutnya. Fantail. Kenapa disebut fantail? Karena memang ekornya kipas ya. Ekornya ngipas-ngipas gitu, makanya dinamakan burung fantail atau burung ekor kipas. Tapi kalau di Jawa menyebutnya burung serikatan atau burung sikatan. Padahal kalau burung sikatan itu beda ya. Kalau burung sikatan itu ada sikatan ninon, ada sikatan cacing atau teledekan ya, sulingan ya. Jadi memang beda. Ini burung kipasan. Jadi teman-teman biar nggak salah-salah, ini menyebutnya burung kipasan ya. Ada berapa sih Om burung kipasan itu di Jawa? Karena saya menemukan beberapa macam bentuknya katanya. Sudah kita bahas di sini. Karena memang burung kipasan itu di Jawa ada 3 jenis ya, ada 3 spesies burung kipasan yang ada di Pulau Jawa dan 2 diantaranya itu endemik Jawa, nggak ada lagi di tempat lain. Jadi kita langsung bahas ya. Burung kipasan itu berasal dari famili Rhipiduridae dan genus Rhipidura. Famili Rhipiduridae sendiri terdiri 64 spesies ya, yang terbagi dalam 4 genus. Salah satunya adalah genus Rhipidura ini, di mana di dalamnya berisi 60 spesies. 26 spesies diantaranya tersebar di Indonesia, dan 3 spesiesnya itu bisa ditemukan di Pulau Jawa. 2 diantaranya endemik Jawa tadi ya. Sekarang kita fokus pada kipasan yang ada di Pulau Jawa. Jadi kita bahas yang spesifik aja, 3 burung kipasan yang ada di Jawa. Yang pertama tentu saja ada burung kipasan belang. Ini burung kipasan belang ini yang familiar ya, sangat familiar di teman-teman karena memang ada di sekitar kita. Dulunya burung ini ada di halaman-halaman rumah kita, di belakang rumah kita, mulai dari mangrove di tepi pantai sampai ke pulau-pulau dan ke perkotaan. Ini burung ini habitatnya, jadi memang bisa bertahan di segala medan ya, karena persebarannya cukup luas. Tapi sayangnya di tempat saya, di kampung saya itu sudah punah ya, sudah susah ditemukan lagi karena memang ya sudah habis penangkapan liar itu ya sebabnya. Kalau alih fungsi lahan enggak, karena burung ini bisa bertahan di segala medan. Jadi dia di ekosistem seperti apapun dia bisa bertahan di habitatnya, dia bisa kuat lah ya. Ini kalau dijawab dinamakan burung jumbleng gitu, karena sering di jumbleng itu kalau WC orang dulu tuh jadi memang terbuka ya, cuman nangkring di atasnya, taiknya itu turun ke bawah.
gitu. Dan itu ada nyamuk-nyamuk yang berterbangan, lalat ya, itu makanan si burung kipasan belang ini. Kipasan belang ini nama ilmiahnya Rhipidura javanica, sedangkan nama Inggrisnya Malaysian Pied Fantail. Secara umum spesies ini pertama kali dideskripsikan oleh naturalis Swedia bernama Anders Sparman pada tahun 1788. Untuk persebaran habitatnya sendiri ini ada 2 subspesies ya. Yang pertama itu ada subspesies Rhipidura javanica longicauda. Ini kalau di Indonesia bisa ditemukan di Sumatera ya, termasuk Bangka dan Belitung dan Kalimantan. Yang kedua, Rhipidura javanica javanica. Ini bisa ditemukan di Pulau Jawa, Bali, dan Lombok. Jadi ini ya, yang di Jawa ini dari subspesies Rhipidura javanica javanica. Jadi sayangnya populasi di Pulau Jawa juga menyusut drastis. Bisa dibayangkan beberapa tahun ke depan ya ini akan habis di Pulau Jawa, karena memang penangkapan liar yang membabi buta dan dirawat pun juga mati, dan orang ya akan begitu terus, mentang-mentang murah beli lagi, mentang-mentang murah beli lagi ya, seperti itu sampai akhirnya habis pada akhirnya. Oh, masih banyak itu di pasar burung di Jawa ya, rata-rata itu pasokan dari Sumatera. Makanya kalau di Jawa sendiri sudah habis, hanya tinggal di beberapa titik aja, di beberapa tempat, termasuk di tempat saya sudah habis. Jadi memang habitat mereka itu di rentang elevasi 455 meter hingga 1530 mdpl. Jadi makanya dia bisa di habitat apa aja bisa, karena di level yang rendah sampai tinggi pun dia bisa mampu beradaptasi ya. Musim berbiaknya pada bulan Januari sampai Agustus. Sarangnya itu kayak cangkir gitu ya, berbentuk cangkir kecil yang terbuat dari serat halus dan rumput mati. Biasanya ditutupi jaring laba-laba itu, yang ditempatkan di cabang vertikal antara 1 sampai 8 meter lah di atas tanah. Biasanya menghasilkan 2 sampai 4 anak dalam satu musim ya. Dalam satu musim itu bukan dalam satu periode berkembang biak ya. Jadi dalam satu musim itu umpama dari Januari sampai Agustus itu kan ada 8 bulan, jadi dia bisa 2 kali periode berkembang biak. Biasanya anaknya 2 sampai 3 kali dia bersarang. Itu burung kipasan belang ya, yang ada di Jawa tadi dari subspesies Rhipidura javanica javanica. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke burung kipasan ekor merah. Nama ilmiahnya itu Rhipidura ponitura. Kalau dalam bahasa Inggris disebut Rufous tailed fantail. Itu bingung ya antara fantail sama fantail. Kalau ini disebutnya fantail ya, karena memang fan itu kipas, tail itu ekor, jadi ekor kipas. Di rufous itu merah karat, jadi ya itulah. Ini kipasan ekor merah, karena memang ekornya merah karat ya. Jadi yang membedakan antara burung kipasan belang sama kipasan ekor merah ini. Burung ini pertama kali dideskripsikan oleh naturalis Jerman bernama Salomon Muller pada tahun 1843. Untuk persebaran habitatnya sendiri, burung ini bisa ditemukan di hutan pegunungan di Pulau Jawa ya, di rentang ketinggian antara 1000 meter sampai 2500 meter. Biasanya dari semak belukar atau di pepohonan tinggi yang lebat ya. Jadi ini yang membedakan antara burung kipasan ekor merah sama burung kipasan belang itu ya tempatnya mereka. Kalau ini kipasan ekor merah ini lebih tinggi ya elevasinya, dan dia adanya di hutan belantara, bukan di tempat-tempat terbuka kayak burung kipasan belang. Itu bedanya. Di hutan belantara di pegunungan. Untuk musim berbiak burung kipasan ekor merah itu antara bulan Maret sampai Mei, terus Juli, terus September. Biasanya ada 3 itu ya, ada di 3 bulan-bulan itu. Sarangnya berbentuk cangkir sama kayak burung kipasan belang, terbuat dari serat halus, ranting sama akar pakis. Biasanya tiap itu bersarang itu tempatnya di cabang pohon. Kalau ketinggian 1 sampai 3 meter dari atas permukaan tanah.
tapi rata-rata tinggi sih. Jadi memang ini lebih tinggi dari burung kipasan belang sarang. Kemungkinan ya di antara 8 meter sampai 9 meter gitulah. Jadi sekali bersarang menghasilkan 2 butir telur. Jadi memang 2 anaknya. Tapi saya pernah menemukan 2 kali itu anaknya tunggal, satu-satu. Jadi itu ya burung kipasan ekor merah. Jadi ini burung endemik Jawa yang populasinya sudah sangat kritis juga. Dia termasuk, kalau nggak salah, termasuk burung yang dilindungi undang-undang juga ya. Jadi memang ini burung endemik Jawa. Bedanya sama burung kipasan belang, kipasan ekor merah itu lebih ke elevasi yang lebih tinggi di hutan pegunungan ya. Jadi di tempat-tempat yang rapat. Kalau kipasan belang itu agak terbuka. Di perkampungan, di perkotaan juga dia bisa hidup. Tapi kalau burung kipasan ekor merah ini dia nggak bisa. Dia adanya di tempat yang lembab, lebih lembab ya. Nah ini yang ketiga ini mungkin yang paling nggak familiar ya di antara teman-teman semuanya. Ini ada burung kipasan bukit, nama ilmiahnya Rhipidura eurira. Kalau dalam bahasa Inggris disebut white bellied fantail. Jadi white bellied itu perut, white itu putih. Jadi memang perut putih, kipasan perut putih ya. Karena memang merujuk pada warna perutnya yang putih, makanya dinamakan burung kipasan perut putih atau kipasan bukit kalau dalam bahasa Indonesia itu namanya ya. Nama resminya di Indonesia itu kipasan bukit. Nah, burung ini pertama kali dideskripsikan oleh naturalis Jerman bernama Salomon Müller pada tahun 1843. Persebaran habitatnya itu memang dia endemik di Jawa ya. Habitatnya bisa ditemukan di hutan pegunungan pada ketinggian 900 sampai 2750 mdpl. Jadi ini sama kayak kipasan ekor merah, memang dia di elevasi yang lebih tinggi. Jadi menemukan mereka itu adanya ya di hutan-hutan pegunungan ya. Jadi memang teman-teman di Jawa jarang mengetahui burung ini ya. Jadi memang tidak familiar sebenarnya. Keberadaan mereka di pasar-pasar burung juga nggak banyak sih. Jadi kalau kita ke pasar burung juga jarang menemukan burung ini. Kalau nggak lagi musim-musim tertentu ya. Sedangkan di alam sendiri populasi mereka juga memang nggak banyak. Ya, mungkin mereka memang populasinya tidak banyak atau gimana ya. Mereka itu tertangkap juga biasanya terjebak dalam jaring perangkap bersama spesies campuran ya, bersama burung-burung lain yang memang tidak disengaja, jadi memang tersangkut aja akhirnya ke bawah. Jadi itu ya, itu untuk burung kipasan bukit. Ini burung endemik Jawa sama kayak burung kipasan ekor merah. Ini juga populasinya sangat kritis juga ini. Musim berbiaknya ini burung ini antara bulan Mei sampai Juni. Sarangnya sama kayak rata-rata burung kipasan ya, berbentuk cangkir yang dibuat dari serat halus dan ranting-ranting kecil itu. Biasanya memang ditutupi jaring laba-laba. Itu ciri khas sarang burung kipasan. Kipasan apapun sarangnya sama. Yang dibangun di cabang pohon yang berada di beberapa meter dari atas tanah. Tapi rata-rata sih di sedang ya, nggak rendah banget juga nggak tinggi banget itu posisi sarang burung kipasan itu. Jadi memang itu ya, itu burung kipasan bukit, burung yang endemik Jawa yang memang harus kita lestarikan keberadaannya. Sementara memang untuk menangkarkan burung ini ya memang agak sulit ya. Hanya yang terpantau itu ada 2 teman saya yang berhasil untuk mengembangbiakan burung kipasan belang. Kalau burung-burung yang lain kayak burung-burung yang di hutan belantara ini kayak kipasan ekor merah, kipasan bukit itu memang susah ya. Untuk mengkondisikan dia bisa beradaptasi di kandang aja emang agak lumayan memakan waktu dan rumit, makanya juga susah. Biarkan mereka di alamnya saja, jangan kita lakukan penangkapan liar yang membabi buta, biar mereka bisa ini ya berkembang biak ya. Kita jaga juga hutan rumah mereka, jangan dilakukan eksploitasi yang membabi buta juga. Intinya kita jaga burung-burung ini di habitatnya, kita jaga juga habitat mereka, hutan-hutan mereka, biar mereka bisa tetap
lestari, biar bisa berkembang biak dan meneruskan generasinya untuk anak cucu kita. Jadi kalau bukan kita siapa lagi, kalau tidak sekarang apalagi, mari kita jaga burung-burung ini jangan sampai punah biar mereka bisa tetap lestari. Sekian dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.